Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandrina Kumarasari, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Awiria yang menjelaskan mengenai masa pemerintahan reformasi. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang latar belakang reformasi. Nah, reformasi itu merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis, berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Gerak reformasi ini lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda di berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, dan karena itu hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut. Nah, dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Indonesia harus dipimpin oleh orang yang memiliki kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat. Nah, selanjutnya ini menjelaskan tentang pengertian reformasi. Nah, reformasi itu merupakan suatu perubahan tatanan peri-kehidupan lama dengan tatanan peri-kehidupan baru secara hukum menuju ke arah perbaikan. Reformasi di Indonesia ini terjadi pada tahun 1998 untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan. Perbaikan terutama di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Era reformasi ini dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie. Nah, selanjutnya ini ada tujuan reformasi. Nah, reformasi politik itu bertujuan untuk tercapainya demokratisasi. Yang kedua itu reformasi ekonomi bertujuan untuk meningkatkan tercapainya masyarakat. Yang ketiga itu reformasi hukum bertujuan untuk tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan keempat itu reformasi sosial bertujuan untuk terwujudnya integrasi bangsa Indonesia. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang faktor utama penyebab munculnya reformasi. Nah, faktor utamanya itu adalah ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Saya akan membahasnya satu persatu. Jadi yang pertama itu krisis politik. Demokrasi tidak dilaksanakan dengan semestinya. Pemerintahan Orde Baru selalu melakukan intervensi terhadap kehidupan internal partai politik untuk melanggengkan kekuasaannya. Pemerintahan Orde Baru juga sangat represif yang ditandai adanya tekanan yang kuat terhadap pihak oposisi dan orang-orang yang berpikir kritis. Anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Nah, yang kedua itu ada krisis hukum. Nah, pelaksanaan hukum pada masa Orde Baru ini terdapat banyak ketidakadilan. Kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hal tersebut bertolak belakang dengan Undang-Undang 1945 Pasal 24. Kekuasaan kehakiman lebih banyak menjadi pelayanan kepentingan para penguasa dan kronik-kroniknya. Hal ini disebabkan karena kekuasaan lembaga kepresidenan sangat dominan. Akibatnya,
fungsi kontrol yang dijalankan oleh DPR dan MA tidak dapat berfungsi dengan baik. Sistem peradilan pada masa Orde Baru tidak dijadikan barometer dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Nah, pada saat ini masih membahas tentang faktor utama penyebab munculnya reformasi. Nah, di sini ada yang ketiga, yaitu faktor ekonomi. Krisis moneter yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian. Indonesia adalah negara yang terkena dampak paling buruk. Hal tersebut dikarenakan rapuhnya pondasi perekonomian Indonesia. Praktik KKN dan monopoli mewarnai pembangunan Indonesia yang telah membuat struktur ekonomi menjadi rapuh. Krisis moneter memicu terjadinya kemerosotan ekonomi secara luas. Akibatnya, banyak bank beku operasi atau BBO, usaha kecil dan menengah atau UKM banyak yang gulung tikar. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Harga sembako melambung tinggi, bahkan sempat mengalami kelangkaan. Dan yang terakhir itu ada keempat, krisis kepercayaan. Nah, sikap pemerintah Orde Baru yang otoriter, tertutup, dan tidak demokratis, serta merebaknya KKN menimbulkan krisis kepercayaan di dalam masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, pada saat ini menjelaskan tentang kejadian pada tahun 1998. Yang pertama itu 6 mahasiswa tewas ditembus peluru saat unjuk rasa di Trisakti. Aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta Selasa 12 Mei yang menuntut segera dilakukan informasi membawa korban. 6 mahasiswa Trisakti ini tertembus peluru. Mereka yang tewas itu adalah mahasiswa Fakultas Teknik yang bernama Elang Mulia Lesmana, Hartanto, Hafidin Royan, serta mahasiswa Fakultas Ekonomi yaitu Hendriawan, Vero, dan Alan. Nah, kejadian keduanya itu kerusuhan di Jakarta meluas. Aksi pembakaran melanda Solo, kerusuhan di Solo dan sekitar pada Kamis 14 Mei memuncak dan diwarnai berbagai aksi pembakaran pusat perdagangan, pos polisi, pusat perbelanjaan, kantor-kantor perbankan, dan kendaraan bermotor. Kawasan perumahan elit seperti di perumahan Solo baru juga menjadi sasaran. Sampai semalam situasi di Solo semakin mencekam karena di seluruh kota listrik padam. Kerusuhan di Solo berawal pada pukul 2 siang, diawali di masa yang mengikuti unjuk rasa di sekitar kampus UMS Pabelan. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemerintahan pada masa era reformasi. Di sini ada 4 yang memimpin pada masa reformasi. Yang pertama itu pemerintahan B.J. Habibie. Nah, kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie yaitu yang pertama, Presiden B.J. Habibie membentuk susunan kabinet yang dinamakan Kabinet Reformasi. Kedua itu pemberian amnesti dan munculnya kebebasan berpendapat. Ketiga itu adanya jaminan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Keempat itu penyelesaian masalah Timur Timur, dan yang terakhir itu pengusutan kekayaan Soeharto dan kronik-kroniknya. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada pemerintahan Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 hingga 2001. Nah, kebijakan pemerintahan Gus Dur ini yang pertama memperbolehkan perayaan Imlek bagi etnis Tionghoa. Yang kedua itu meminta pencabutan TAP MPR tentang pelanggaran Marxisme Leninisme, dan yang ketiga itu melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tujuan untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia sekaligus membuka peluang untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara yang beliau kunjungi. Nah, selanjutnya ada pemerintahan Megawati. Nah, pada tahun 2001 hingga 2004. Nah, kebijakan pada masa pemerintahan Megawati ini yang pertama meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia dan internasional berkurang.
kedua ini membangun tatanan politik yang baru dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR dan DPR, dan pemilihan presiden dan wapres. Ketiga itu melanjutkan amandemen Undang-Undang 1945 agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Yang selanjutnya merealisasikan upaya pemberantasan korupsi, membentuk HP tahun 2002. Nah, selanjutnya ini yang terakhir itu ada pemerintahan SBY pada tahun 2004 hingga 2009. Nah, kebijakan pemerintahan SBY ini yang pertama, anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. 2. Konversi minyak tanah ke gas. Ketiga itu ada subsidi BBM. Yang kelima, yang keempat itu pelayanan UKM atau usaha kecil menengah bagi rakyat kecil. Yang keenam itu pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB. Yang selanjutnya itu memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya itu pemberian bibit unggul kepada petani. Selanjutnya itu meningkatkan sektor pariwisata dengan mencanangkan Visit Indonesia 2008. Dan yang terakhir itu berhasil mengupayakan perdamaian dengan GAM pada tahun 2005. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari masa reformasi. Yang saya akan bahas terlebih dahulu yaitu dampak negatifnya. Yang pertama, iklim politik yang semrawut karena banyak yang menyalahartikan makna dari demokrasi. Yang kedua itu kebebasan dalam menyampaikan pendapat semakin tidak beretika. Dan yang ketiga itu banyak demonstrasi yang harusnya sebagai sarana menyampaikan aspirasi justru malah mengganggu kenyamanan masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positifnya. Yang pertama itu masyarakat yang sebelum era reformasi dikekang kebebasannya dalam menyampaikan aspirasi apalagi mengkritik pemerintahan, kini dapat menyampaikan aspirasi dan kritikan tersebut dengan bebas. Kedua itu derajat bangsa Indonesia di mata dunia semakin terangkat karena berhasil melepaskan diri dari pemerintahan yang kurang demokratis dan membentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Dan dampak positif yang terakhir, Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap dunia internasional sehingga mobilitas terhadap berbagai bidang semakin berkembang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pada masa reformasi. Saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama itu berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandemen Undang-Undang 1945. Yang kedua itu menjamin terjadinya stabilitas politik kecuali bertentangan dengan pasal 7A Undang-Undang 1945. Dan kelebihan yang ketiga itu di masa pemerintahan SBY terdapat usaha nyata penegakan supremasi hukum. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangannya, yaitu yang pertama lepasnya Timor Timur dan Kepulauan Sipadan serta lingitan dari pangkuan Ibu Pertiwi. Yang kedua itu terjadinya penyimpangan dan keluarnya maklumat presiden di masa Gus Dur. Ketiga itu lemahnya stabilitas keamanan sehingga timbul konflik vertikal atau horizontal GAM, OPM, RNS, kasus Ambon, Sampit Sambas, dan maraknya terorisme. Dan kekurangan yang terakhir itu penegakan hukum supremasi sejak pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan Megawati belum terlihat adanya usaha nyata penegakan hukum. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.